I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat duduk. Maaf, ini dengan siapa ya? Saya anak kak, yang tadi menghubungi kakak. Oh iya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Firly Veronica. Tadi juga saya sudah ini ya di chat sudah perkenalkan diri. Oke. Hana, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kesibukan kamu apa aja nih akhir-akhir ini? Saya cuma kuliah sih kak. Berarti sebelum kesini tadi kamu ada jam perkuliahan? Iya, habis itu pulang langsung sini. Kalau saya boleh tahu kamu semester berapa ini? Semester 3 kak. Baiklah. Apakah sebelumnya kamu sudah pernah mengikuti sesi konseling? Belum pernah kak. Oke, kalau begitu saya akan menjelaskan sedikit apa itu konseling ya. Baik kak. Jadi konseling itu adalah bantuan profesional yang diberikan konselor kepada konseli agar konseli mampu memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Konseling itu dilandasi oleh asas-asas seperti asas kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian, kegiatan, dan lain-lain. Yang dimana asas kerahasiaan itu menjamin semua informasi yang kamu sampaikan tidak bocor ataupun hanya saya dan kamu yang mengetahuinya. Ada juga asas kesukarelaan yang artinya kamu datang ke sini dengan sukarela atau tanpa paksaan dari orang lain. Dan yang ketiga itu ada asas keterbukaan, artinya kamu bersedia untuk terbuka dalam menceritakan masalah yang kamu hadapi. Bagaimana sejauh ini, apakah kamu sudah paham? Baik kak, kurang lebih paham sih. Pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu, yang dimana kita akan melakukan pertemuan dengan menggunakan waktu kurang lebih 30-45 menit. Dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Nah, jika pada pertemuan pertama ini masalah kamu belum terselesaikan, maka kita akan adakan perjanjian untuk mengadakan pertemuan berikutnya. Baik kak. Baiklah, kita sudah menyepakati waktu yang digunakan dalam proses konseling. Sekarang coba kamu ceritakan masalah apa sih yang sedang kamu hadapi? Jadi sebenarnya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, tetapi saya bingung harus memulai pembicaraan ini dari mana kak. Coba sekarang kamu relax dengan tarik nafas dan buang, lakukan secara berulang. Lalu setelah kamu merasa nyaman dan tenang, lalu kamu bisa ceritakan kepada saya apa sih yang mengganggu pikiran kamu akhir-akhir ini. Sejujurnya saya bingung kak harus menceritakan permasalahan ini mulai dari mana, karena permasalahan ini sudah berlangsung cukup lama. Jadi jika masalah tersebut sudah berlangsung cukup lama, pasti kamu merasa tidak nyaman dong? Iya benar kak, saya merasa sangat tidak nyaman. Dan saya juga terkadang merasa takut yang berlebihan kak. Saya mengerti apa yang kamu rasakan saat ini, maka dari itu kamu bisa ceritakan permasalahan apa yang sedang kamu alami sekarang. Seharusnya orang tua adalah orang yang seharusnya mendampingi masa-masa usia saya sejak dewasa. Seharusnya mereka adalah orang yang membantu saya menghadapi masalah-masalah yang saya hadapi di usia lanjut. Tapi justru saya dihadapkan pada kenyataan bahwa kedua orang tua saya adalah penyumbang masalah terberat dari perjalanan hidup saya. Penyumbang masalah terberat? Ya kak, benar. Orang tua saya mengambil sebuah keputusan berat di mana yang harus saya terima dan hampir tak sanggup saya hadapi. Dan setiap malam saya harus mendengar pertengkaran mereka. Tidak jarang mendengar kata-kata kotor yang keluar dari mulut mereka berdua. Dan saya hanya bisa pasrah dan menangis. Saya berusaha tidak ingin mendengarkannya dengan saya menutup telinga saya dengan headset, karena saya sendiri tidak sanggup mendengar itu semua. Lalu? Sebagai anak yang tak tahu harus bagaimana, anak tunggal yang tak mempunyai saudara untuk berbagi cerita, saya paham masalah yang ada. Saya tutupi masalah keluarga saya terkadang. Di tengah malam saya menangis. Saya berpikir ke depannya saya harus bagaimana. Terkadang saya mengurung diri di rumah.
tidak ada kegiatan di kampus. Terkadang jika ada orang tua saya di rumah, mungkin saya pergi entah kemana. Ya bisa jadi dibilang saya seperti orang yang hilang arah. Saya sangat memahami keadaan yang kamu alami. Apakah dengan kamu melakukan hal-hal seperti yang kamu bicarakan tadi, kamu merasa lega? Tentu saja tidak, Kak. Terkadang memang saya merasa masalah itu pergi. Tapi di masanya saya mengingat kembali masalah persoalan keluarga saya saat itu. Baiklah, begini ya. Adanya tujuan konseling ini kan yaitu untuk memfasilitasi kamu supaya kamu dapat menyelesaikan masalah yang kamu hadapi sekarang. Iya, Kak. Lalu apa ya yang perlu saya lakukan saat ini? Jadi gini, seperti yang sudah kita diskusikan dan saya jelaskan tadi mengenai tujuan konseling ini kan mewujudkan harapan sesuai dengan keinginan. Namun untuk mewujudkan harapan itu diperlukan teknik atau cara yang mudah bisa kamu coba praktekkan dan lakukan. Jadi teknik atau cara yang saya pilih untuk dapat melakukan dan praktekkan bersama pada hari ini yaitu WDEP. Kalau boleh tahu, apa sih teknik PDF itu, Kak? Jadi teknik WDEP itu merupakan dari wants yang dimana keinginan, direction atau arahan, evaluasi penilaian, dan planning yaitu perencanaan. Yang dimana teknik ini digunakan untuk membantu Bahana menilai keinginan-keinginannya, perilaku-perilakunya, dan kemudian merumuskan rencana-rencana. Jadi bagaimana, apakah kamu setuju dengan saya melakukan konseling hari ini dengan menggunakan teknik WDEP ini? Jadi begitu ya, Kak. Baik, Kak, saya setuju. Baiklah, untuk itu coba kita lihat video berikutnya. Dari melihat video itu saya merasa sedikit lebih baik, Kak. Karena saya merasa tidak sendiri menjadi anak broken home. Masih ada anak-anak di luar sana yang mengalami hal serupa dengan saya dan tetap melanjutkan kegiatan sehari-hari terlepas dari apa yang sedang mereka alami. Benar sekali. Memang menerima itu nggak semudah apa yang kita bicarakan, tetapi apa salahnya untuk mencoba menjalani apa yang sudah terjadi. Benar begitu, Mbak Ana? Iya, Kak, benar. Mungkin dengan adanya perceraian yang terjadi, kedepannya kedua orang tua saya bisa mendapat kebahagiaan masing-masing. Lalu kalau boleh saya tahu, kedepannya apa yang ingin kamu lakukan? Saya akan ikhlas dan memulai semuanya dengan baik, Kak. Mulai dari perkuliahan, mencoba adaptasi dengan teman-teman yang lain, sebagainya. Untuk hal ini rupanya kamu sudah paham dengan apa yang akan kamu lakukan. Kamu pasti bisa, itu pilihan yang bagus sekali dan kamu pasti bisa melakukannya. Jadi bagaimana perasaan kamu saat ini? Alhamdulillah, Kak, saya merasa lega. Kebingungan saya mulai berkurang. Oke, baiklah. Kalau untuk itu kita akhiri saja pertemuan konseling kita pada hari ini. Untuk kedepannya kamu jangan sungkan jika kamu ada yang kamu bicarakan lagi, dan datang saja menemui
suami saya atau menghubungi saya lagi. Baik Kak, kalau begitu saya pamit ya. Terima kasih ya Kak atas bantuannya. Ya, sama-sama.